Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Hotel Makna. Kebetulan saya pelaku UMKM Jibone Bolango, dan hari ini saya ikut bersama teman-teman yang dari Puhuwato, dari Kementerian, dari Bualemo, Kota Madia, juga Kabupaten Bone Bolango juga hadir melihat kami di sini. Sebelum saya lanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ikuti terus. Bagi UMKM yang pemula, diharapkan ikut, jangan sampai ketinggalan. Di sini ada materinya, Bang.
kami hormati Kabid UKM Ibu Lila Hansialaya. Yang kami hormati Kabid Koperasi Bapak Ismail Bau. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Acara pembukaan pelatihan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi UMKM hari ini Selasa 6 April 2021 dimulai, yang akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Diberikan kelancaran dan berjalan lancar hingga akhir nanti, serta tujuan dan acara kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Ala dunia makin soleh al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yu'ti 'ala al-fatih mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini ajang silaturahim yang mendatangkan pahala dan ilmu bermanfaat, kebaikan serta mampu meningkatkan kapasitas kami sebagai di negeri kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, usaha yang lancar dan rezeki yang halal. Ya Allah, kami mohon pada saat kesibukan kegiatan ini, bimbinglah dan ingatkan kami semua untuk selalu ingat padamu dan menunaikan salat lima waktu sebagai kewajiban dan kebutuhan kami, ya Allah. Karena ibadah adalah pokok dari kehidupan kami, dan azab neraka-Mu telah sangat pedih bagi yang meninggalkan salat, ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhan hidup kami dari sumber yang Kau halalkan, dan jauhkan kami dari usaha dan kerja yang Kau haramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Provinsi Gorontalo yang kami hormati, para kepala dinas kabupaten kota atau yang diwakili, Ibu Sekretaris Dinas, para kepala bidang Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo, para instruktur pelatihan dan peserta diklat yang kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri pembukaan kegiatan diklat bagi UMKM. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, DPA SKPD, dan alokasi khusus Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021. Tujuan, peserta UMKM dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju serta dapat mewujudkan SDM yang kompeten, produktif, profesional, dan berdaya saing di era globalisasi dan di masa COVID pandemi. Metode yang dilaksanakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, simulan. Narasumber berasal dari yang pertama Lembaga Penguji Obat-obatan dan Makanan LPPOM MUI, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, Balai Latihan Kerja BLK, praktisi UMKM. Serta pelatihan berasal dari 4 kabupaten kota, dari Kabupaten Pohuwato, Bonibolango, Bualemo, dan Gorontalo Utara. Yang terbagi dari 4 diklat, terdiri dari diklat pemasaran produk berbasis online bagi UMKM, diklat desain kemasan produk, diklat sistem jaminan halal bagi UMKM, diklat sertifikasi keamanan pangan bagi UMKM. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan selama 4 hari, mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9. Tempat pelaksanaan di Hotel Magna Kota Gorontalo. Sumber biaya berasal dari pembiayaan dari DPA SKPD dan alokasi khusus Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kiranya Bapak Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM, Ibu Sek, Kabit Koperasi, para dinas kabupaten kota yang sempat hadir, para narasumber ada dari BPOM, kemudian dari MUI, dari owner-owner UMKM, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kekuatan kesehatan. Sama-sama hadir dalam acara yang sangat strategis dan penting untuk UMKM, peningkatan kapasitas SDM UMKM Provinsi Gorontalo. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat. Dari jam 9 saya cek ke Ibu Sek, apa sudah siap? Bilang belum, baru 50%. Jam 10 saya telepon lagi, sebentar lagi Pak. Saya tadi berada di Gudang Cicalanggen, tadi ada pemantauan ketersediaan pangan untuk ABKN. Dari Bulog, Ibu Sek sudah nelpon, sudah boleh Pak, jadi saya datang. Jadi bukan berarti sengaja terlambat. Saya ingin semua bisa hadir karena kegiatan ini penting dan tidak selalu kita laksanakan. Apalagi tadi saya sudah lihat narasumbernya dari owner Gorontalo. Ini luar biasa. Saya senangnya di situ sebenarnya. Tidak perlu datangkan orang dari luar untuk jadi narasumbernya. Kenapa? Kalau orang Gorontalo sendiri sudah tahu karakter masyarakat kita, konsumen kita, orang Gorontalo tradisinya seperti apa, gayanya, cara mereka berbelanja seperti apa, itu orang Gorontalo sudah tahu. Jadi sangat tepat, Bu Kabit ya, pilih narasumbernya owner yang ada di Gorontalo. Tepuk tangan dulu ya. Biasanya datangkan dari Jawa, jadi ada yang berbeda penyampaiannya juga kadang.
tidak nyambung, kemudian karakteristik dan budaya masyarakat di sana juga beda, apalagi bicara pemasaran. Pemasaran ini tidak sembarangan, bagaimana ada strategis yang dilakukan supaya konsumennya itu bisa belanja lebih banyak. Hari ini 10 orang belanja karena ada pelatihan pemasarannya, besok meningkat lagi. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi saya minta pada owner-owner tadi jadi narasumber yang praktisi saja, tidak usah berteori. Pengalaman bapak dan ibu selama menjalankan usahanya sampai jadi hebat itu transfer ke mereka. Ya. Jadi itu lebih praktis daripada buka buku berteori, kadang-kadang tidak tepat dengan keadaan masyarakat kita di Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua, di pemasaran juga itu terkait dengan biaya operasionalnya. Terkadang teknik pemasarannya sudah hebat, sudah bagus, manajemennya bagus, tapi kita tidak memperhitungkan berapa besar biaya produksinya, biaya operasionalnya, sehingga harga jualnya bisa menutupi biaya operasional tadi. Jangan sampai nanti sudah dijual berapa? Satu kemasan 10.000, setelah dihitung ke belakang dari produksinya ternyata keseluruhan 11.000. Tidak ada untungnya. Jadi loss 1.000. Tidak ada profit. Nah itu harus dihitung. Jadi ada keterkaitan antara produksi biayanya, operasionalnya dengan harga jual. Kadang kita tidak pernah menghitung biaya transportasinya, mobilisasinya. Itu kadang saya sendiri juga pernah melakukan itu, tapi saya tidak pernah hitung biaya mobilisasi. Oh kan saya sendiri yang ngantar. Padahal harus begitu. Ketika Anda tidak mampu lagi mengantar, berarti nyuruh orang lain sudah harus dibayar. Dihitung berapa. Sehingga biaya operasional bisa tertutupi dengan harga jual. Nah, di zaman Rasulullah ada teknik menjual. Tapi kalau untuk kemasan-kemasan ini, kan kalau di sana dijualnya orang Yahudi jual, per liternya dikurangi timbangannya. Orang Muslim jual, timbangannya tepat. Tapi yang lebih banyak orang yang beli itu di tempat orang Yahudi. Ketika itu ditanya kenapa sepi di dagangan kami, Rasul jawab, cara kamu mau jualnya bagaimana? Kita paling jujur. Kalau 1 kilo, tidak lebih, tidak kurang. Yahudi, mereka paling curang, tapi semua pembelinya ngumpul di situ. Oh, cara kamu menjual salah. Caranya gimana? Kamu jual 5 liter, tambahin, ambil sepegang, tambah. Nanti setiap jenis barang yang dijual ditambah, ada yang tambah. Itu dari ke mulut itu orang bicara, belanja di sini. Kita beli, ini ada tambahan-tambahan terus. Akhirnya pedagang di Yahudi berkurang, jadi sepi, ngumpulnya di sini. Nah, kalau kita praktikkan di tempat kita seperti apa? Tidak mungkin ada genggaman yang satu-satu kemasan, kan tidak. Nah, jadi buat kemasan yang ukuran kecil, khusus bonus-bonusnya. Ya, jadi ada kemasan besar yang 500 gram, 1000 gram, tapi ada kemasan kecil. Jadi seperti hadiah. Jadi ketika dia belanja, saya mau belanja berapa kemasan, berapa 5. Ini bonusnya. Jadi orang tidak pernah melihat ada kecilnya, tapi dia lihat ada bonusnya. Orang akan tertarik. Dia bilang belanja di sini saja, ngapain belanja di Alfamart? Ngapain belanja di retail-retail itu? Sama pedagang UMKM ada bonus-bonusnya juga. Jadi sambil jalan bonusnya dia makan. Enak. Tapi kalau dalam kemasan untuk hadiah orang lain, dia belanja untuk hadiah, dia tidak bisa cicipi itu, dia tidak bisa rasakan. Dia beli 5 untuk hadiah orang berangkat pulang Jakarta. Misalnya tamunya Pak
Pak Ismail Bau kan ada pulang belanja 5 ini oleh-oleh, tapi selama dia beli itu dia tidak pernah rasakan produknya Bibu. Coba kasih bonus yang kecil sambil jalan, ini 5 untuk bonus untuk tamu, ini saya cicipi, kok enak. Dia balik lagi, besok saya balik lagi, saya mau belanja. Sederhana pemasarannya. Coba Anda lihat kalau di buku pemasaran ada itu, tidak ada. Tidak ada. Ya, sederhana itu. Jadi terasa enak berdagang, pembelinya senang, pembelinya bahagia, kita ikut senang juga, kita ikut bahagia. Itu berkahnya itu di situ. Tapi ketika orang belajar sama kita, bandingo ini dia sih, bobol juga mah. Anda pernah lihat Lays kemasannya besar, isinya hanya berapa sedikit. Tapi kenapa orang suka beli juga? Walaupun sedikit. Satu gengsi, belanja di Alfamart, ya. Biar cuma Lays satu saja, berarti belanja di Alfamart. Padahal cuma Lays ukuran kecil lagi. Satu gengsi. Kedua rasa juga. Kan cuma rasa, bau, aroma ya, rasa, aroma dan warna. 3 itu yang kita jual sebenarnya. Kalau aromanya bagus, rasanya bagus, warnanya juga bagus, 3 itu yang dibeli orang. Usang makan kalau kenyang. Pedagang UMKM kan tidak untuk harus kenyang, tidak. Kalau mau kenyang beli saja, bisa di sentral, beli bubur saja atau apa bisa langsung kenyang. Tapi ini untuk cemilan, ini patah di bahasa cemilannya. Ya. Cemilan kalau tidak perlu banyak-banyak, tapi coba silakan ibu-ibu bikin kemasan yang kurang kecil saja. Kalau satu kemasan besar isinya misalnya 20, nanti yang testernya, tester lagi, ya, testernya untuk bonusnya itu 2 saja. Tapi hitung juga, jangan sampai melebihi biaya operasional. Ya, saya juga pedagang, jadi agak sedikit tahu. Terakhir, orang selalu bilang, saya berhasil karena kerja keras saya. Arogansi, keakuan, sombong itu muncul. Saya berhasil karena saya kerja keras. Kalian kan tidak, kalian malas, sombong. Dia lupa Allah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi bukan saja hanya kerja keras, tapi dibarengi dengan doa. Jangan lupa. Kenapa bisa kalau bersaing kita dengan retail? Ada Alfamart, Indomaret, mereka bukan lagi bangun pagi jualnya, tapi 24 jam. Biasanya pembeli pesawat itu kan berangkatnya pagi. Kalau seperti Lion dulu, batik pagi, tidak sempat belanja oleh-oleh malam, pagi-pagi tidak ada yang buka. Oh ada, UMKM di sana ada, jam 7 dia sudah buka, jam 6 bahkan sudah buka, karena dia habis subuh langsung buka. Tapi kalau misalnya, oh jangan belajar di situ, jam 9 saja dia belum buka. Nah berarti pelanggan kita akan pindah ke tempat lain, walaupun dia sering belanja di situ. Tapi kalau ada yang lebih awal membuka, dia sudah awal dengan salat subuh dia doa, pasti pindah, yakin. Jadi habis subuh doa langsung buka lapaknya. Jual online kan bisa 24 jam juga. Nah itu kadang kita kalah, kadang pedagang-pedagang kecil kita marah. Kenapa diizinkan retail modern di sini? Kios saya mati. Padahal bukan karena Alfamart kiosnya mati. Coba Anda perhatikan yang ada di sentral, berdekatan dengan jenis usaha yang sama.
tapi terjual. Tapi kenapa di situ tidak? Bisa mati. Pertama, barang dagangannya tidak lengkap. Kalaupun lengkap, jumlahnya sedikit. Kenapa bisa sedikit? Karena kebutuhan dapurnya selalu ambil di kios. Mama habis gula, ambil di kios. Mama habis garam, ambil di kios. Habis modalnya. Belum lagi suaminya yang suka merokok. Satu bungkus itu 1 batang untungnya. Kalau dia sudah ambil 1 bungkus, jadi 1 pak habis untungnya. Kalah lagi. Belum lagi dia tidak bangun subuh. Bukannya nanti jam 9 kalah sama Alfamart, mati usahanya. Sebenarnya itu. Nah, paling terakhir tipsnya mau sukses. Emang Pak Kadis sukses jadi pedagang, kan cuma kepala dinas. Saya juga pedagang, Bapak. Ya, caranya sisihkan sedekah dari usaha. Ada namanya sedekah atau infak subuh. Jadi di habis salat subuh siapkan kotak amal. Habis salat subuh isi. Pendapatan 1 hari isi. Berapa, tidak usah banyak-banyak. Kan biasa kalau kita ngisi ambil saku begini, apalagi ngasih orang merah, masih masuk lagi. Tarik lagi, biru, masih masuk lagi. Nanti sudah abu-abu, kasih. Jadi Allah akan dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan berapa banyak tetap sedikit, kan cuma 2.000. Apalagi 1.000. Nah, hitungan kita kadang salah, matematika kita salah dengan matematika Allah. Kalau 100.000, 50.000 kita sedekahkan, sisanya 50, itu matematika kita. Tapi janji Allah akan dilipat gandakan, berarti 100 kurang 50 bisa 500.000. Ya, silakan mencoba. Mau sehat pedagang, tidak pernah sakit. Karena kalau orang berusaha UMKM itu bangun subuh, sudah dengan air dingin, nanti rematik lagi, kan? Mau pagi rematik kan? Mau supaya tidak sehat, tidak sakit, mau sehat, tetap sedekah. Anda akan dijaga daripada ditarik nikmatnya, rezekinya ditarik karena dia tidak pernah sedekah. Ya sudah, biar dia bayar saja sama dokter uangnya. Nah, tapi kalau dia sering sedekah, ya pasti jangan. Allah lindungi, jangan sampai dia sakit. Kalau dia sakit, uangnya ke dokter, bukan ke orang susah. Logikanya kan begitu. Ya, silakan mencoba. Kalau ada saudaranya yang sakit, yang sudah bertahun-tahun, ambil barang yang paling kita sayang. Uang sejumlah apa? Berapa saja. Yang terasa berat kita kasih orang, jumlahnya itu yang kita harus kasih. Dia tidak pakai dokter. Makanya anak yatim kasih, sembuhkan ibu dan anda, sembuhkan dengan ini. Anak-anak yatim itu berdoa. Kadang-kadang setelah Anda pulang ke rumah, kamu dari mana? Dari panti. Ngapain sana? Kasih sedekah supaya ibu bisa cepat sehat. Pak amal hilang orang. Yakin. Silakan mencoba. Ibu-ibu suka sakit-sakit bisa. Saya kira bisa sampaikan tips sukses. Semoga diklat hari ini bisa bermanfaat, dan yang paling penting adalah jujur. Tidak harus melihat berapa banyak keuntungan harus kita dapatkan, tetapi berapa besar keberkahan yang kita terima dari usaha kita. Ya, sedikit-sedikit. Kalau kita jujur pasti ada berkahnya dan kita sehat terus. Saya doakan semua UMKM ke depan akan lebih hebat, dan nanti tanggal 10 sampai 12 itu pasar murah di halaman kantor pemerintah. Semua UMKM bisa kontribusi di situ. Nanti di awal Ramadan, nanti di pinggiran jalan kita siapkan tenda di situ. UMKM bisa jualan di situ, tidak bayar.
Kita siapkan tendanya. Jadi selama sebulan penuh bisa jualan di situ. Jadi mau jualan. Jadi pasang bannernya di situ, nomor handphone, kontak deliverynya, pasang di situ. Kita siapkan tendanya, meja juga kita siapkan ya, meja juga ya kan dekat kantornya, supaya UMKM-nya tidak bawa meja dari jauh dari rumah. Kita siapkan meja di situ. Selama sebulan penuh, silakan jualan. Mau tambah dengan jualan bubur boleh, silakan. Jadi ada variasi, jangan cuma kemasan cemilannya saja, tapi ada bubur ayamnya, ada serbanya atau bubur kacang hijau apa, silakan saja. Kesempatan untuk berdagang di situ. Tapi 3 hari sebelumnya kita akan buat pasar murah di situ, ada subsidi untuk beberapa komoditas sehingga ibu-ibu juga bisa berbelanja bahan kue di situ untuk bahan cemilan di situ. Nanti kita bikin rame, orang bilang tidak boleh pakai kasih rame, tapi kasih jarang-jarang juga. Namanya pasar pasti orang ngumpul. Kemarin di Tabongo, di Boliwanga banyak masyarakat, tidak ada yang protes juga. Kalau ada yang protes, bukan kita yang marah, tapi pedagang dan pembelinya juga ikut marah yang protes. Yang penting jaga protokol kesehatan, itu saja. Sekian, terima kasih, dan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Produk kita itu ada yang kurang manfaatnya masing-masing di situ ya. Kalau tidak bikin kemasan ada produk baru di dalam kayak brosur itu cuma rekor hasilnya ada cocok di situ, apalagi namanya jual lagi ada cocok, tidak tahu. Jadi labelnya tambah di belakang atau full. Nanti suruh nanti saya ya di katanya ini nanti kita lihat. Terus manfaat khasiat. Kita tahu sekarang DP warna itu. Ini kan bisa DP warna. mana di dalam kan? Nanti berikutan ada lah. Iya, di stiker iya. Ya, nanti mau ikut. Tapi terlalu besar. Ya orang di Bandara Changi Singapura itu hampir 100-an jenis minuman beralkohol sih. Tapi setiap botolnya ada tester dia, kurang SOP-nya. Kalau ini kan
Banyak. Kasihan. Ya. Coba lihat kalau orang mau pergi di ke Palestina, dia tidak tahu kalau dia baca-baca produksi ini sama dengan cocok dengan penyakit saya. Kalau dia tidak tahu dia beli tanpa di iya dah, sama kalau ini madu biasa. Jual sambal sagela, lingkungan Asia. Tapi sambal sagela itu gagal produksi. Selanjutnya untuk Purwoto Marwan Kopoti, kemudian Ibu Lucian Onta, Marjan Ruku, Pak Sugiarti Wonibala, dan terakhir Kasman Muhammad. Untuk nama-nama yang saya sebutkan mungkin bisa mengambil alur di belakang. Menurut bagi di belakang dulu. Mungkin pada pulang juga, Bu. Untuk peserta Oh, sama Pak ini, Pak Bapak ini pertama dari Kabupaten Goro, Devi Usman, Rifana Alamrin, Rifaldi Bukti. Semangat Bapak Ibu ya, semangat ya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini. Insya Allah suasana siang hari ini akan cerah ya, meskipun tadi pagi agak mendung ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Kayaknya kita beberapa kali memberikan sharing untuk jaminan halal kayak ini yang baru-baru semua ya. Insya Allah kita akan banyak sharing untuk halal untuk 2 hari ke depan. Salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah curahan rahmat beliau sampai kepada kita yang selalu konsisten menjadi umat beliau. Ya, pernah dengar MUI ya? Ya, Majelis Ulama Indonesia ya, Provinsi Gorontalo. Jadi kita bagian dari MUI, kita adalah LPPOM ya, Lembaga Penjaminan Pangan gitu ya. Jadi kita tempat untuk sertifikasi halal ya. Kita nanti insya Allah dengan tim selama 2 hari akan dibahas, dikuliti semua. Kenapa kok Bapak Ibu perlu sertifikasi halal? Mohon maaf sebelumnya ada yang non muslim nggak? Alhamdulillah muslim semua ya. Biasanya kita selalu menghadapi konsumen gitu ya di Gorontalo umumnya, karena memang mayoritas muslim 90% lah ya. Ketika kita audit, satu kata-kata yang sering muncul gitu ya, kita kan muslim Pak, masa masakan yang kita masak tidak halal gitu ya, kan cuma pakai tomat, pakai rica gitu. Contoh Pak Marwan punya madu, masa harus butuh halal gitu ya. Ini bukan pemahaman yang salah gitu ya, tapi sedikit kekeliruan. Contoh untuk masakan nanti kita akan lihat ya, sekarang itu bumbu-bumbu macamnya banyak banget ya. Pernah lihat kulkas model terbaru ya? Kulkas model terbaru sekarang logonya di depan. Untuk persaingan bisnis ya, meskipun yang halal orang muslim harus ada keyakinan benar-benar halal ya. Kalau cuma halal, tulisan halal ya semua orang bisa bikin gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini
kami akan membawakan pengantar gitu ya, sertifikasi halal, kemudian kebijakan bagaimana Bapak Ibu akan mendaftar gitu ya, dokumen apa yang akan disiapkan nanti kita akan next Pak Ismail ya. Kita mengapa perlu halal gitu ya? Yang pertama ini survei 2019 ya. Pastinya 2021 jauh lebih tinggi gitu ya. Populasi muslim dunia itu sekitar 28,68%. Kita bukan penduduk terbanyak di dunia gitu muslim ya, bukan mayoritas kita. Tapi ada negara-negara tertentu, contohnya Indonesia, memang lahan pasar yang sangat besar, gitu ya. Yang kedua, populasi muslim Indonesia cukup besar, ya, karena kita tinggal di Indonesia. Meskipun produk Bapak Ibu ya jangan cuma muter-muter di Gorontalo gitu, pengennya ya ke nasional bahkan internasional, gitu ya. Kita 87,18% ya populasi muslim terbesar di dunia. Ya, bahkan Arab Saudi pun kalah, ya. Kemudian permintaan untuk produk-produk Islam itu sangat besar. Bapak Ibu kalau lagi melancong ke Jepang, ya, di Jepang itu produk-produk halal ada tempat-tempat tertentu, ya, restoran halal. Tapi yang makan bukan orang darah, ya, itu haram. Binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, ya, itu juga haram. Kemudian bagian tubuh manusia, ya, di mana bagian tubuh manusia diperjualbelikan? Di Amerika banyak. Hari baru kembali dari hutan, kemudian saya sampainya di rumah, kemudian diproses untuk tahap pembersihan. Kemudian yang jadi pertanyaan dari saya, ketika saya, kalau misalkan sepertinya kita berbeda sama yang ini ya, yang apa namanya, yang produk kue. Kalau produk kue kan bahannya lebih dominan itu ke toko. Yang di toko kan sudah tentu ada label halal. Bagaimana dengan kondisi barang yang saya punya? Apa perlu ya meninjau kembali tim yang ada di lapangan atau seperti apa, atau ada solusi lain terkait dengan si pemburu madu? Terima kasih untuk yang pertama. Oke, lanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Kambu, UKM Ridho Cemerlang dari Gorontalo Utara dengan jenis produk olahan pangan. Ya, jadi pertanyaan saya, Pak, kebetulan saya sudah mulai mencetak kemasan di Movida, tapi mereka sempat cetak produk saya dengan logo halal seperti ini, yang biasa saja, Pak. Kebetulan kemarin saya sudah menghubungi Pak Ismail Biasa ya. untuk bertanya apakah bisa digunakan, karena alhamdulillah setelah lulus kurasi tahun ini di Maret kemarin, ya, saya harus diutamakan untuk mengejar halal itu, dan 5 bulan kemarin saya sudah masuk di istana coklat, kemudian Omar sama oleh-oleh Movida. Saya masuk lagi di yang seperti Bapak bilang tadi, ya benar, untuk Alfamart dan Indomaret saya sudah diterima, tetapi untuk syaratnya harus ada halal MI. Jadi itu pertanyaan saya, Pak, karena produk saya itu kan sudah di konsumen, sudah banyak yang mengkonsumsinya. Jangan sampai mereka ragu dengan produk tersebut. Ya, terima kasih, Pak. Saya sebelumnya mewakili diri saya menyusui pada produk kue kerawang dari Bonebolang. Pertanyaan saya terkait dengan logo MUI, apakah logo MUI yang terletak pada suatu produk itu telah tersertifikasi halal secara keseluruhan, baik dari produknya maupun kemasan yang digunakan? Karena dilihat dari penjelasan tadi, banyak juga kemasan-kemasan yang terbuat dari barang-barang yang haram. Seperti itu. Terima kasih. Nah gitu Abunda. Perintian
Rizky Ibrahim, Bonibolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Pakaya. Saya dari Pondelo Kepulauan Gorontalo Utara. Ya, mohon maaf, saya adalah anggota kelompok dari Ibu Teti Usman yang melakukan konsep olahan dari rumput laut. Yang perlu saya tanyakan, di sini kan dijelaskan bahwa tadi Bapak menjelaskan yang mana kami alhamdulillah sudah punya sertifikat halal, tapi masih pengurusannya masih dari MUI yang ada di Gorontalo. Tahun berapa itu, Beb? 2018 kan? Ya. Ada 2019. Terus batas sertifikat halalnya itu kan 2 tahun kemarin. 2 tahun kan 2 tahun. Yang kami punya ini, yang kami punya sekarang ini Pak, mungkin berakhirnya bulan Agustus tahun ini? Iya, 2021. Iya, yang saya tanyakan Pak, apakah harus diperpanjang? Cara perpanjangan untuk sertifikat halalnya itu bagaimana Pak? Soalnya kan harus melalui Kemenag lagi. Iya, dan apakah biayanya bagaimana? Apakah seperti yang pengurusan pertama? Tapi pengurusan pertamanya itu Pak, alhamdulillah kami difasilitasi oleh pemerintah. Ya, jadi untuk yang kelanjutan perpanjangannya ini, apakah kami harus bayar lagi atau melalui pemerintah? Terus apakah aturannya ini satu sertifikat untuk satu produk atau satu sertifikat untuk semua produk yang kami punya Pak? Iya. Terima kasih. Jadi ada Fungsinya bagaimana? Nah, prosedur tertulis itu adalah yang Ibu Bapak tuliskan itu prosedurnya bagaimana? Misalnya kriteria membeli bahan misalnya, kriteria pembelian bahan misalnya ada kriteria kalau tidak salah kriteria nomor 6 itu prosedur bukan kriteria ke-7 ya, prosedur tertulis aktivitas kritis. Nah, di situ prosedur tertulis aktivitas kritis berarti Bapak Ibu harus menuliskan aktivitas kritis Bapak Ibu dalam bentuk prosedur. Jadi satu UKM dengan UKM yang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, prosedurnya bisa jadi beda-beda karena tergantung proses bisnis. Begitu. Prosedurnya pun dengan kata-kata sendiri pun tidak masalah. Kata-kata yang sesederhana mungkin, yang penting bisa dipahami, itu boleh-boleh saja. Tidak ada aturan baku harus prosedur tertulis itu harus ditulis bagaimana ya, tidak usah ya itu biasanya kita ketahui itu hamil, Mira. Pertanyaannya di sini Bu, apakah jenis usaha saya ini bisa memperoleh sertifikat jaminan halalnya ini Bu? Ini dulu yang saya pertanyakan Bu. Terima kasih banyak. Kita kan di sana juga kan ada mulai banyak apa ya kaca. Nanti ada kalapa. Ada dua kalapa. Kalau di mana di sana ada. Tidak ada. Saya baru baca di ada penelitian kan itu masalah olahan kelapa daripada jadi limbah. Iya, jadi limbah. Karena kelapa
dengan jumlah hasil produksi supaya didapat dari nilai satuan. Biar kebesutan. Iya. Nanti bahagia di kamera. So habis buah guys. Habis buah. Putus. kami di sudah rasa di sini.
Melis, Tika Melis, sudah rasa di sini. Asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas UMKM Koprindak Provinsi Gorontalo atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Kepala Kepala Bidang UMKM Koprindak Provinsi Gorontalo Ibu Lila, yang kami hormati Kepala Seksi UMKM Dinas Koprindak Provinsi Gorontalo Bapak Jepri, Bapak narasumber yang kami hormati, teman-teman pelaku UMKM se-Provinsi Gorontalo yang kami cintai dan kami banggakan, lebih khususnya pada panitia pelaksana kegiatan BIMTEK pelatihan SDM
se-Provinsi Gorontalo. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan kuasa-Nya lah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa menghadiri kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, dan hari ini merupakan kegiatan terakhir yaitu penutup. Selanjutnya salawat dan taslim tetap tercurahkan kepada kita junjungan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan keluarga beliau. Semoga curahan rahmat itu akan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Amin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan mewakili teman-teman pelaku UMKM se-Provinsi Gorontalo yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan seluruh stakeholder yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu, bahwa kami merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Kami ini berbagai macam latar belakang yang hadir pada kesempatan hari ini disatukan dengan kata pelaku UMKM, sehingga pada kesempatan hari ini melalui kegiatan ini dengan latar belakang yang berbeda itu kita saling kenal satu sama lain, meskipun tidak secara keseluruhan saling kenal karena memang kita terbatas oleh waktu. Kami berdoa mudah-mudahan ke depan bisa 5 hari. Alhamdulillah sampai pada titik akhir untuk pelatihan peningkatan kapasitas SDM UMKM ini, dan saya sebenarnya sangat gembira dan apresiasi respon teman-teman setelah kami memonitor pelatihan selama 3 hari ini, untuk hari ketiga ini. Dan begitu juga tanggapan dari para instruktur dan para narasumber, dan mereka menilai bahwa alhamdulillah peserta yang pada angkatan pertama untuk tahun 2021 ini responnya sangat bagus, atensinya bagus, dan insya Allah itu bisa teman-teman UKM langsung implementasikan apa yang telah narasumber sampaikan pada pelatihan selama 3 hari ini. Kami dari Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak henti-hentinya melakukan pembinaan, kemudian pendampingan, dan juga kegiatan pemberdayaan UMKM seperti ini. Jadi insya Allah teman-teman UMKM dalam alumni ya, bisa saya alumni untuk pelatihan DAK ini bisa membentuk wadah komunitas ataupun minimal grup WA. Jadi semua bisa saling sudah ya? Oke, alhamdulillah. Jadi bisa setelah ini teman-teman bisa sharing-sharing di grup WA ataupun mungkin progres teman-teman sekalian yang mungkin ikut diklat online bisa memposting kira-kira progresnya sampai sejauh mana. Mungkin sekarang captionnya sudah bagus-bagus, dan saya mau temenan sama semua UKM